Kembali lagi bersama kami di Gotra Sawala SMTV, masih membahas mengenai Undang-Undang Nomor 23 dan 2014 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memang jika kabupaten atau kota memiliki jumlah penduduk di atas 250 jiwa bisa 250.000 jiwa bisa memiliki dua wakil bupati. Kembali ke yang tadi, Bu. Memang kaitannya tadi jika bupati berhalangan tetap, ada indikasi dua wabub ini tidak bisa ya Bu ya, tidak bisa menjadi bisa bupati. Langsung menggantikan bupati, tidak seperti dengan regulasi yang lama. Dengan kos yang baru ini, jika sisa masa jabatan bupati lebih dari 18 bulan, ya, itu bupati yang baru ditunjuk melalui mekanisme DPRD. Sedangkan bila sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan, itu nanti akan ditunjuk PLT oleh menteri melalui gubernur. Demikian. Mengenai Pak ini Pak, ada revisi tidak Pak dari DPR dari DPRD untuk undang-undang pilkada tersebut Pak? Kira-kira ada yang harus direvisi atau bagaimana? Ya kalau pertanyaannya direvisi, saya pikir bukan kewenangan kami ya di daerah untuk bisa melakukan. Tapi bisa mengusulkan ya Pak ya? Apapun regulasi yang dibuat di DPR di pusat, bagi kami sebetulnya tidak ada masalah. Dan secara politis juga kami mempunyai wakil-wakil kami di pusat begitu ya, ketika di DPR RI, ketika misalkan ada aspirasi-aspirasi dari daerah. Jadi betul kata Ibu tadi bahwa yang harus kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang 22 tentang pilkada ini dan dibahas oleh Perpu itu sebetulnya tadi sebetulnya pokoknya adalah memisahkan paket antara bupati dengan wakil bupati. Jadi pilkada itu yang namanya pilkada itu memilih bupati dan wakil bupati dipilih oleh atau ditunjuk oleh bupati, dan yang kita bicarakan sekarang adalah penunjukan bupati itu gitu. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Dan tadi persoalannya bahwa ketika suatu kabupaten kota berpenduduk lebih dari 250.000 jiwa itu dapat ya, dan seperti yang sudah dilakukan oleh saudara bupati sekarang bahwa beliau sudah menetapkan kebijakan dua wakil bupati. Nah, itu yang kita kritisi sebetulnya kan, bahwa betulkah gitu dari sisi kondisi ekstrim kita bahwa Sumedang memerlukan dua wakil bupati. Walaupun itu sebetulnya sekali lagi hak prerogatif saudara bupati. Ya, walaupun itu hak dari bupati sendiri ya Pak ya. Memang segimana sih urgennya gitu Kabupaten Sumedang sampai harus bupati mengusulkan dua wabub. Ke Pak Tony Pak, mengenai kredibilitas dua wabub yang diajukan oleh bupati, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, kalau untuk kredibilitas maupun kita uraikan dua calon wakil bupati ini, tahan dulu Pak, ada yang masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Waalaikumsalam. Dengan siapa? Kang Jajat Bu. Bapak di mana Pak? Jajat, Kang Jajat. Di? Bapak siapa Pak? Kang Jajat Bu, bukan Bapak, Kang Jajat Bu. Kang Jajat, di mana Kang Jajat? Dari yang saya format Bu. Format Gempur, anggota Gempur. Oh, anggota Gempur. Iya Pak, ada format. Mau menanggapi mengenai undang-undang ini, mengenai bupati yang mengajukan dua wabub? Ya, sedikit aja Bu ya. Jadi begini, ini kan berkaitan dengan masalah bupati mengangkat dua calon wakil bupati ya. Iya, dilihat dari sisi undang-undang ya, itu payung undang-undang sudah cukup jelas. Berbicara masalah kewenangan, ya bupati diberikan kewenangan untuk mengangkat daripada wakil bupati itu, mau satu mau dua. Karena dua itu kan boleh ya, bukan harus gitu ya. Hanya yang jadi persoalan sekarang, kira-kira Pak Bupati ini sadar enggak bahwa pada akhirnya yang namanya wakil bupati itu kan pada akhirnya untuk kepentingan rakyat, untuk pelayanan rakyat, untuk peningkatan pelayanan terhadap rakyat, masyarakat Sumedang, termasuk juga di dalamnya biaya oleh duit rakyat.
termasuk di dalamnya juga dibiayai oleh duit rakyat gitu ya. Nah, apa bupati juga mempertimbangkan masalah bagaimana kemampuan Sumedang ini dari sisi pendanaan? Terus juga apa pelayanan wakil bupati dengan 2 orang wakil bupati itu sudah cukup diperlukan oleh masyarakat Sumedang. Oleh karena itu seyogianya Bupati Sumedang ini konsultasi lah, minta pindah pandangan lah, minta pertimbangan lah kepada para pihak, kepada masyarakat Sumedang khususnya yang dalam hal ini mungkin wakil dari Dewan sendiri. Tadi saya mendengar dari Pak siapa? Ya. Triadi dari Pak Triadi itu yang dari sini ya? Anggota Dewan? Pak Ermi. Pak Ermi. Oh Pak Pak Ermi dari Sekretaris Komisi A DPRD Sumedang. Saya mendengar sepintas dari Pak Ermi tadi, nampaknya Pak Bupati belum konsultasi dengan jelas dah untuk pengangkatan 2 wakil bupati sendiri. Ya, kalaupun toh aturan tidak ada, paling tidak etika lah seperti itu ya. Iya Pak. Oleh karena itu bagaimanapun juga kami dari masyarakat Sumedang minta kepada Pak Bupati ini dipertimbangkan kembali untuk mengangkat 2 wakil bupati itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau kondisi bupati ini dalam kondisi normal-normal saja, ya mungkin wakil bupati ini tidak begitu penting. Mungkin tidak begitu penting karena bagaimanapun juga bupatinya cukup normal gitu ya. Peranan daripada wakil bupati ini kan hanya membantu bupati. Iya Pak. Tapi dalam kondisi Sumedang ini bupatinya lagi sakit, posisi kursi bupati ini lagi sakit sekarang ini. Wakil bupati akan sangat punya peranan yang sangat luar biasa nantinya, Bu. Oleh karena itu bagaimanapun juga pengangkatan wakil bupati ini benar-benar harus dipertimbangkan dari berbagai faktor, dari berbagai sisi. Karena peranan wakil bupati nanti akan sangat luar biasa untuk memimpin Sumedang ke depan. Iya, terima kasih Pak Jajab. Berbicara masalah bupati Sumedang ke depan yang entah itu dengan pilkada atau tidak, itu urusan lain. Tapi yang penting besok atau lusa, wakil bupati akan punya peranan yang sangat luar biasa dengan sakitnya bupati sekarang ini. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Jajab atas tanggapannya. Mau ditanggapi langsung Pak dari Pak Ermi dulu mengenai barusan dari Pak Jajab, salah satu LSM Gempur juga memang pemerhati. Seperti yang tadi memang kaitannya wakil setidaknya faktor etika juga ada konsultasi katanya ke DPRD Pak. Iya, ya yang kami inginkan seperti itu gitu. Jadi masalah penunjukan wakil bupati ini kan bukan hal yang main-main gitu ya. Ini menyangkut semua. Karena apa? Karena ya wakil bupati juga nanti kan mengerjakan sesuatu yang sangat strategis. Jadi saya pikir baik itu dari kapasitas, kapabilitas dan sebagainya, sebaiknya gitu ya, itu melalui proses yang terbuka lah gitu ya, walaupun ini juga menjadi hak prerogatif bupati. Nah, khusus yang kita kritisi sebetulnya ini masalah ruang yang tidak dikomunikasikan oleh bupati. Lagi-lagi kita mempersoalkan 2 ini begitu ya, 2 wabub itu. Kenapa sih harus 2? Kenapa tidak 1 saja? Iya, gitu, itu apa memang tidak ada orang di Sumedang yang dinilai mampu? Kenapa sih wakil bupati harus memilih 2? Apa memang kemampuannya tidak berkompeten? Kenapa harus 2? Nanti Pak ditahan dulu ya Pak jawabannya. Pemirsa SMTV akan kita lanjutkan tapi setelah yang lewat berikut ini.